Sejumlah laporan media internasional dalam beberapa hari terakhir menyebutkan bahwa sebagian tokoh yang sebelumnya berada dalam lingkaran kekuasaan mantan Presiden Suriah, Bashar al-Assad, dikabarkan mengalirkan dana dalam jumlah besar untuk merekrut puluhan ribu calon pejuang. Upaya tersebut disebut-sebut sebagai langkah memengaruhi dinamika keamanan di wilayah pesisir Suriah, sekaligus menunjukkan adanya ketegangan internal di antara ex-elit rezim lama. Informasi mengenai aktivitas tersebut hingga kini belum dapat diverifikasi secara independen. Pemerintah baru Suriah juga belum merilis data resmi mengenai jumlah individu yang diduga terlibat. Namun laporan-laporan itu mencerminkan adanya pergolakan politik yang masih menyisakan dampak setelah pergantian pemerintahan pada akhir tahun lalu. Tokoh eks-rezim yang disebut terlibat. Dalam laporan yang beredar, dua nama yang paling sering disebut adalah Mayor Jenderal Kamal Hassan, mantan pejabat tinggi intelijen militer, serta Rami Mahlov, pengusaha dan kerabat jauh keluarga Assad. Keduanya digambarkan berada dalam persaingan untuk menggalang dukungan dari komunitas Alawi di daerah pesisir Suriah dan sebagian wilayah Lebanon. Hassan dan Mahlov, menurut sumber media asing yang dikutip, sama-sama berupaya membentuk kelompok bersenjata berbasis loyalitas suku dan jaringan lama rezim. Salah satu laporan menyebut mereka telah mendukung pembentukan struktur komando lokal hingga ke akses persenjataan. Namun, tidak ada keterangan resmi yang dapat memastikan apakah kelompok-kelompok tersebut benar-benar memiliki kemampuan operasi militer atau hanya merupakan jaringan sosial politik yang belum terorganisasi secara penuh. Seorang analis Timur Tengah yang dimintai komentar oleh salah satu media internasional mengatakan bahwa fragmentasi ex-elit biasanya muncul setelah perubahan kekuasaan besar. Dalam banyak kasus, klaim mengenai rekrutmen besar-besaran lebih merupakan bentuk manuver politik untuk menunjukkan bahwa mereka masih memiliki pengaruh, ujarnya. Klaim jumlah pejuang disebut beragam. Laporan menyebutkan bahwa Hassan mengklaim memiliki sekitar 12.000 pendukung bersenjata, sedangkan Mahlov disebut melontarkan angka yang jauh lebih besar, yakni lebih dari 50.000 orang. Meski demikian, para pengamat menilai angka-angka tersebut sulit diverifikasi dan kemungkinan tidak mencerminkan kapasitas real di lapangan. Angka besar biasanya digunakan untuk menunjukkan kekuatan, tetapi tidak serta-merta menggambarkan kemampuan operasional, kata seorang pakar keamanan regional kepada media Arab yang dikutip dalam laporan tersebut. Selain itu, kedua tokoh dilaporkan bersaing menguasai 14 ruang komando bawah tanah dan gudang penyimpanan senjata yang dibangun menjelang runtuhnya pemerintahan sebelumnya. Sejumlah laporan menyebut fasilitas itu kini menjadi titik perebutan kendali antar faksi. Namun belum ada bukti fisik yang dipublikasikan. Dinamika internal ex-elit Assad. Laporan juga menggambarkan friksi internal antara Hassan dan Mahlov. Hassan disebut menyampaikan pesan suara yang mengekspresikan ketidakpuasannya atas kehilangan pengaruh politik, sekaligus memaparkan ambisinya menguasai wilayah pesisir. Sementara itu, Mahlov, yang sebelumnya dikenal sebagai penyandang dana berbagai operasi rezim lama, disebut mengklaim dirinya mampu mengembalikan stabilitas di kawasan tersebut. Pakar politik Suriah yang diwawancarai sejumlah media internasional menilai rivalitas semacam ini bukan hal baru. Ketika kelompok-kelompok lama kehilangan akses kekuasaan, biasanya mereka akan membentuk koalisi baru atau sekadar menunjukkan bahwa mereka masih menjadi faktor yang harus diperhitungkan, katanya. Respons pemerintah baru Suriah. Sementara itu, pemerintah baru Suriah dilaporkan mengerahkan sejumlah mantan loyalis Assad yang kini telah berpindah haluan untuk meredam potensi gesekan di akar rumput. Salah satu nama yang muncul dalam laporan adalah Khalid Al-Ahmad, yang disebut memainkan peran komunikasi dengan masyarakat Alawi, termasuk mantan anggota militer. Al-Ahmad digambarkan berupaya meyakinkan warga bahwa masa depan komunitas Alawi tetap terjamin dalam pemerintahan baru. Laporan internasional menyebut ia aktif melakukan pendekatan komunitas untuk mencegah penyebaran narasi provokatif yang dapat memperlebar konflik. Kami tidak ingin ada warga yang dimanfaatkan oleh pihak manapun. Demikian kutipan pernyataan seorang pejabat pemerintah baru Suriah yang dimuat di sebuah media kawasan. Potensi pemberontakan dinilai rendah. Meski laporan mengenai mobilisasi eks-loyalis Assad cukup intens diberitakan, sejumlah pengamat menilai bahwa kemungkinan munculnya pemberontakan besar saat ini tergolong rendah. Ada beberapa faktor yang memengaruhi penilaian tersebut. 1. Kondisi logistik banyak wilayah pesisir berada dalam pengawasan ketat aparat keamanan pemerintah baru. 2. Fragmentasi internal persaingan di antara tokoh-tokoh eks-rezim lama dinilai melemahkan peluang mereka bekerja sama. 3. Minimnya dukungan internasional, tidak ada sinyal bahwa negara manapun bersedia mendukung faksi-faksi tersebut. Seorang analis pertahanan kawasan mengatakan bahwa sebagian klaim mobilisasi lebih bersifat psikologis ketimbang militer. Seringkali klaim besar dibuat untuk menjaga reputasi politik, bukan untuk melancarkan operasi nyata, katanya. Situasi keamanan masih dipantau ketat. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda eskalasi signifikan di wilayah pesisir Suriah.
Namun pemerintah setempat menyatakan tetap memantau perkembangan dengan cermat. Pemulihan layanan publik, konsolidasi pemerintahan daerah, dan rekonsiliasi sosial disebut menjadi fokus utama. Laporan-laporan mengenai aktivitas ex-elit Assad sampai kini masih bersifat keterangan pihak ketiga dan belum dapat dipastikan secara independen. Karena itu, para analis mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menilai informasi yang beredar.